Pas ngedenger azan, buru-buru kita untuk wudhu. Karena wudhu itu asbabus sholat. Sebab-sebab untuk kita bisa masuk ke dalam sholat. Buru-buru wudhu. Nah, di sini nih, dicatatnya nih. Kalau kita udah dengar azan, langsung hati kita pasang ke dalam mode untuk buru-buru menuju ke tempat yang bisa menyebabkan kita sholat. Apa itu? Tempat wudhu. Setelah itu, selesai wudhu, kemudian doa wudhu, baru datang dari tempat kita wudhu atau dari tempat kita berganti pakaian menuju ke tempat sholat dalam keadaan penuh ketenangan dan juga kekhusyuan. Dan sebab-sebab waktu sholat maksudnya adalah wudhu fi awalil waqt, di waktu pertama kita sholat. Ingat-ingat nih Pak, ingat-ingat. Kata para ulama, jangan mengartikan awal waktu sholat itu ketika masuk benar-benar waktu pertama kali waktu sholat. Contoh, zuhur itu waktunya adalah ketika zawalus syamsi. Matahari di tengah-tengah tapi gelincir sedikit. Matahari di tengah-tengah tapi geser dikit. Geser 1 derajat, itu udah masuk zuhur. Artinya misalkan pas jam 12 teng, itu matahari ada di tengah-tengah langit. Lewat 4 menit, itu berarti matahari udah geser 1 derajat. Bergeser 1 derajat matahari dari atas langit itu, masuknya waktu zuhur. Terus kita langsung buru-buru wudhu, langsung buru-buru sholat. Itu awal waktu? Bukan juga. Enggak juga. Jadi bagi kita pekerja, mohon maaf ya, pekerja, lagi dalam keadaan rapat, penting. Kalau dipotong tuh rapat, jangan samakan fikih dengan hakikat tasawuf, jangan ya, beda-beda. Lagi tengah-tengah rapat, ini penting. Kalau rapatnya dipotong, kemudian dipotong sholat, ini rapat diulangin lagi dari awal. Sebab ini krusial. Misalkan ada begitu, misalkan. Ada case atau kasusnya begitu. Maka tidak mengapa. Kelarin dulu tuh rapat, sampai selesai. Ya, sampai komprehensif, sampai kira-kira ada waktu untuk bisa dipotong agar kemudian kita bisa sholat. Nah, sholatnya kita, misalkan masuk waktu jam 12 siang, zuhur. Selesai rapatnya jam 1:30. Apakah 1:30 itu bukan awal waktu? Kata ulama, itu juga termasuk awal waktu. Itu juga termasuk awal waktu. Yang jangan sampai dilakukan adalah karena tidak ada hajat, keenakan main handphone, ya, atau keenakan baca Quran, baik-baik itu. Keenakan baca Quran itu. Jangankan keenakan baca Quran, jangankan keenakan nonton handphone, keenakan baca Quran aja itu makruh. Kalau sudah di waktunya sholat. Keenakan main handphone, antar masih jam 1, asar jam 3:30, masih ada 2 jam setengah lagi. Sholat antar sampai 5 menit lagi sebelum waktu asar itu masuk, orang tersebut dalam orang-orang yang menyia-nyiakan waktu sholat. Kita kemarin sudah dengar dari Habib, dari guru-guru kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat orang yang sedang menghancurkan kepalanya sendiri menggunakan batu. Kemudian kepalanya utuh kembali. Kemudian dia mengangkat kembali kepalanya, itu dihancurkan lagi kepalanya. Utuh lagi, diangkat, dihancurkan. Itu siapa, kata Rasulullah pada Jibril? Itu mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Kan kita juga sering baca ayatnya, wailul lil musallin. Jangan berhenti di situ. Lanjutin, wailul lil musallin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholatnya itu sia-sia. Siapa? Yang 5 menit lagi mau asar dia baru sholat. Padahal dari jam 12 sampai jam 3:30 dia punya waktu lega. Cuman gara-gara nonton short video YouTube. Mending kalau yang ditonton kajian, ditonton yang enggak manfaat. Itu jangan. Karena kita naudzubillah akan diklaim oleh Allah sebagai orang-orang yang wail, orang-orang yang celaka. Udah pasti celaka, na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya poin yang keempat, sunnahnya adalah sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah itu sholat sunnah nafilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis qudsi. Hal yang paling membuat dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia
melakukan kefarduan. Jadi nggak ada yang lebih bagus kalau kita mau mendekatkan kepada Allah adalah selain kita melakukan kefarduan. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, saya pengen berubah menjadi lebih baik, jawabannya gimana? Benerin sholatnya, benarkan sholat kita. Fardu jangan ditinggal. Semua fardu jangan ditinggal. Itu pasti dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ada hal lain yang membuat ketika seseorang hamba sudah melakukan kefarduan, ada hal yang membuat aku cinta kepadanya. Kalau udah dekat, Allah jadi cinta. Dengan apa? Bin nawafil, dengan nafilah-nafilah, sunnah-sunnah yang ia kerjakan. Salah satunya adalah solat-solat nafilah, solat-solat sunnah nafilah. An-nafilatul qabliyah, solat sunnah nafilah qabliyah. Semua solat ada qabliyahnya, cuman ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah seperti qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah Jumat. Itu sunnah muakkadah. Jangan ditinggal. Kalau ditinggal Pak Ustadz, contoh emang saya kebiasaan sholat sunnah qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah Jumat. Cuman ada satu kasus saya ketinggalan subuhnya, ketinggalan waktu qabliyahnya. Boleh diqadha. Boleh diganti. Kemana? Ke ba'diyah. Jadi ba'diyahnya kudunya 2 jadi 4. Atau ba'diyahnya kudunya 2 jadi 6. Karena qabliyah ada yang 4 kan. Gitu. Boleh. Subuh Pak Ustadz, subuh boleh. Habis sholat subuh kok sholat sunnah lagi? Husnudzon, mungkin dia qadha qabliyah subuh. Itu boleh ya. Yang tidak boleh habis sholat subuh melakukan apa? Sholat sunnah tanpa sebab. Tanpa sebab tuh nggak boleh. Wa kadzalikal maghrib wal isya. Qabliyah maghrib, qabliyah isya. Sunnah juga cuman tidak muakkadah. Yang ke 5, an-nafilatu bainal adzanaini. Salat sunnah adzan. Salat sunnah adzan. Boleh juga salat sunnah adzan. Wa tusamma sunnatal adzan kama dzakarahu ba'dhum wa ba'dhum yaqul hiyal qabliyah. Sebagian ulama mengatakan sunnah adzan itu ya sunnah adzan. Jadi usolli sunnatal adzani. Sunnah setelah adzan. Sebagian lagi mengatakan enggak. Sunnah adzan itu ya qobliyah salat. Zuhur qobliyah salatnya qobliyah zuhur. Itu udah termasuk qobliyah sunnah adzan itu. Enggak apa-apa, sama aja. Sama seperti ada sebagian orang yang menyangka tahiyatul masjid itu seperti usolli sunnatat tahiyatul masjid. Enggak. Kapan waktu kita masuk masjid, salat, itu namanya tahiyatul masjid. Jadi cara menghormati masjid itu salat. Cara menghormati masjid seluruh dunia salat. Masjid manapun kecuali Masjidil Haram. Cara menghormatinya tawaf. Jadi masuk Masjidil Haram itu tidak sunnah sholat. Sebelum duduk. Sunnahnya adalah tawaf. Masuk masjid jangan duduk dulu sampai kita sholat. Masuk masjid udah tinggal 1 menit lagi mau qomat. Jangan duduk, berdiri dulu, berdiri aja, tungguin. Sebab kalau duduk nempelin pantat ke lantai itu makruh. Maka mending tungguin. Nah, sholatnya kita, sholat fardu berjamaah itu masuk ke dalam kategori tahiyyatul masjid. Apa artinya tahiyyatul masjid? Tahiyyah itu artinya apa? Hormat. Masjid itu masjid. Hormat kepada masjid itu dengan cara sholat. Jadi kapan waktu, wah udah nggak keburu nih waktunya kalau saya sholat sunnah. Kan sepaling cepatnya sholat sunnah 2 rakaat itu 2 menit Pak. Kalau udah di 1 menit 30 detik jangan sholat, jangan sholat. Sebab apa? Kalau dia sholat, qomat orang. Kalau qomat, imam udah berdiri duluan, udah takbiratul ihram. Ketinggalan takbiratul ihram imam itu makruh, Pak. Ketinggalan takbiratul ihramnya imam, kita udah di masjid, kan makruh. Kita udah di masjid, imam udah takbiratul ihram, kita belum ngapa-ngapain, itu makruh. Makanya, kalau sudah 1 menit 30 detik, 1 menit 40 detik, udah mending jangan sholat sunnah. Ya, udah kebiasaan Pak Ustadz saya sholat sunnah, kodo di ba'diyahnya. Sebab bersegera untuk berada di saf depan, kemudian menunggu takbiratul ihramnya imam, Allahu Akbarnya imam itu lebih berharga daripada sholat sunnah qobliyah. Nanti qobliyahnya bisa qadha setelah sholat.
Yang kedelapan, yang kedelapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu al-ityan bil ad'iyatil ma'thuratil waridati qabla shalah. Hendaknya kita banyak-banyak doa menggunakan doa-doa yang memang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya doa ma'thurah, doa-doa yang sudah benar-benar ada di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadua il fajri, seperti doa subuh hari al-wari di qabla sholatil fajri, yang memang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat fajar. Contohnya apa? Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Cari aja tuh di YouTube nanti atau di Google tuh ya. Ya Allah, aku minta rahmat kepadamu yang bisa membuat hatiku senantiasa dibimbing olehmu ila akhirih. Gitu. Kemudian ya, yang doanya tuh Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qassamtahu li. Allahumma tamma nuruka fahadaita falakal hamd wa 'azuma hilmuka fa'afauta falakal hamd wa basatta rizquka fa'ataita falakal hamd ila akhiri, sampai seterusnya gitu ya. Yang terakhir adalah masih banyak ini ternyata. Udah jam segini. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan dan juga manfaat dari apa yang kita pelajari dan apa yang kita kaji. Diberikan panjang umur dan kesehatan yang paripurna dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Hadani wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.